Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, sehat semua ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu, dan hari ini kita akan mempelajari teks hikayat dan pada pembelajaran hari ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu kalian dapat membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat atau hikayat dan cerpen, serta kalian dapat mengembangkan hikayat tersebut ke dalam cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai. Baik, tentu kalian bingung ya. Apa sih yang dimaksud dengan hikayat atau cerpen? Mari kita simak. Hikayat merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu haka, yang artinya bercerita atau menceritakan. Jadi, hikayat merupakan salah satu bentuk prosa lama yang isinya berupa cerita, kisah, dongeng, maupun sejarah. Umumnya mengisahkan tentang kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kekuatan atau kesaktian dan mukjizat sang tokoh utama. Adapun cerpen sering juga kita kenal dengan cerita pendek, yang merupakan suatu bentuk prosa naratif. Cerpen merupakan sebuah karangan fiktif yang berisi mengenai kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas dan singkat yang berfokus pada satu tokoh saja. Baik, lanjut. Bagaimana sih langkah-langkah mengidentifikasi isi pokok hikayat dan cerpen? Silahkan disimak. Langkah-langkah mengidentifikasi isi pokok hikayat dan cerpen ada 5 langkah ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat dan cerpen? Dalam hikayat dan cerpen, nilai-nilainya itu sama saja atau sama persis. Yang pertama yaitu nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Jadi tidak ada perbedaan ya kalau untuk nilai-nilai dalam karya sastra, hikayat, dan cerpen. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana kita dari awal mengidentifikasi mulai dari isi pokok cerita, kemudian kita mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam cerita tersebut atau dalam hikayat dan cerpen. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita bahas mengenai karakteristik bahasa pada hikayat dan cerpen. Karakteristik bahasa pada hikayat dan cerpen sangatlah berbeda. Seperti kalian lihat, silahkan disimak. Berikut adalah karakteristik bahasa pada hikayat. 1. Hikayat menggunakan bahasa Melayu. 2. Kosakata yang digunakan biasanya bahasa arkais. 3. Konjungsi cerita hikayat biasanya dimulai dengan kata al-kisah, sebermula, arkian, syahdan, hatta, dan tersebutlah. 4. Cerita hikayat tokoh utama orang ketiga biasanya berisi kehebatan dan kepahlawanan orang tersebut. 5. Gaya bahasa banyak menggunakan majas. Karakteristik bahasa pada cerpen. Yang pertama, cerpen menggunakan bahasa Indonesia yang sekarang kita sudah gunakan. Yang kedua, kosakata yang digunakan biasanya bahasa pergaulan sehari-hari. 3. Konjungsi cerpen sesuai dengan puebi. 4. Cerita pendek tokoh utama, selain orang ketiga juga terdapat orang pertama. 5. Gaya bahasa ada juga menggunakan sebagian majas. Setelah kalian menganalisis mulai dari isi, nilai-nilai, ya, kemudian kalian menganalisis kebahasaan, maka langkah berikutnya yaitu kalian berlatih
membuat sebuah cerpen dari cerita hikayat yang kalian baca atau dengar. Adapun langkah-langkahnya silahkan disimak dari 1 sampai 7. Materi hari ini Ibu cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.